pada acara inti nih. Ada materi dari narasumber kita, ya. Qadarullah pandemi masih berlangsung sampai saat ini. Meskipun kita semua sudah terbiasa ya mendengar kata COVID-19, tapi kita tetap harus waspada. Apalagi naluri seorang ibu jika salah satu anggota keluarganya seperti anak ataupun suami mengalami sakit. Selain itu, seorang ibu pun harus siaga nih menghadapi situasi pandemi ini. Nah, bersama Dr. Sabrina, kita akan mengetahui secara mendalam bagaimana cara menjadi ibu siaga di masa pandemi. Baiklah, langsung saja kami persilahkan kepada Dr. Rahmania selaku moderator pada kelas parenting ini. Kepada Dr. Rahmania, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC Bu Ika atas kesempatannya. Sama. Yang saya hormati Kepala Madrasah KB Istiqlal, Ibu Emma Mardiah, Kepala Madrasah RA Istiqlal, Ibu Zatia Lesyani beserta jajarannya, Komite KB RA Istiqlal, Ayah Bunda, guru-guru, keluarga besar Madrasah Istiqlal, dan narasumber kita yang alhamdulillah telah hadir bersama kita, Dr. Sabrina Narasati. Biasa dipanggil Dr. Ina ya dok ya. Terima kasih banyak atas kesediaannya menjadi narasumber pada acara Parenting Class Istiqlal hari ini. Marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini untuk mencari ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan tak lupa salam dan salawat kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita berdoa semoga acara ini dirahmati Allah dan kita diberikan sudut pandang yang benar, bijak, dan lurus sesuai petunjuk Allah. Sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mama Nia, Mama Arsy dari RA Istiqlal. Pada acara kali ini, alhamdulillah diberi kesempatan untuk menjadi moderator. Selanjutnya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan narasumber kita kali ini yang Masya Allah luar biasa sudah hadir nih. Beliau adalah Dr. Sabrina Narasati Aulia, biasanya dipanggil Dr. Ina ya dok ya. Beliau saat ini sedang melanjutkan. Halo Dr. Ina. Ya, selamat pagi Sehat, Dr. dok. Nia. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Insya Allah. Nah, beliau ini sedang melanjutkan pendidikan dokter spesialis rehabilitasi medik di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya ya dok ya. Iya betul Dr. Nia. Alhamdulillah dok, luar biasa nih di tengah kesibukannya sudah menyempatkan waktu untuk kita dok. Terima kasih banyak dok. Iya sama-sama. Ya, beliau lulus sebagai dokter umum dari Fakultas Kedokteran UI, sama nih kebetulan sama saya satu alma mater. Nah, pada tahun 2014 dengan predikat cum laude, Masya Allah. Kemudian beliau juga pernah mengikuti modul elektif di Kobe University Hospital Departemen Kulit dan Objin, dan sempat menjadi Duta Kebudayaan dan Pariwisata Jakarta Pusat, Abang None Jakarta Pusat. Masya Allah. Dan beliau juga menjadi Sekretaris Pengembangan Profesi dan Pengabdian Masyarakat IDI Jakarta Timur. Beliau juga aktif sebagai pembicara di konferensi nasional dan internasional. Masya Allah. Beliau juga adalah seorang ibu dari 2 orang anak ya dok ya. Masya Allah. Ya, semoga apa yang beliau sampaikan nanti dapat bermanfaat buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Dr. Ina akan menyampaikan materi dengan judul Ibu Siaga di Masa Pandemi. Materi akan disampaikan kurang lebih 1 jam ya dok ya, sampai dengan 10.30, yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama kurang lebih 20 menit sampai dengan pukul 10.45. Untuk ayah, bunda, dan ibu guru dan hadirin sekalian yang ingin bertanya dapat disampaikan di kolom chat. Baik. Kita langsung saja simak materi yang akan disampaikan oleh Dr. Ina. Kepada Dr. Ina, kami persilakan. Silakan Dr. Ina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih banyak Dr. Nia sudah memperkenalkan saya. Yang terhormat sebelumnya Ketua Yayasan Istiqlal, Ketua Madrasah Istiqlal Jakarta, dan juga Ketua Komite KBRA Istiqlal beserta jajarannya, Ibu Bapak Guru, orang tua murid di sini. Tadi ada adik-adik yang ikut juga, moderator Dr. Nia, dan seluruh peserta yang pagi ini sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi parenting. Selain itu juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Ibu Bapak Guru, juga
moderator yang sudah mengundang dan mempercayai saya untuk bicara nih tentang parenting di masa pandemi pada pagi hari ini. Semoga materinya bisa bermanfaat untuk semuanya. Baik, saya izin mulai. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, kita langsung saja mulai ya. Jadi materi pada pagi hari ini yaitu Ibu Siaga di masa pandemi. Nah, memang tadi sudah diintroduksikan sebelumnya ya oleh Ibu bahwa Ibu itu memang harus siaga. Waktu belum masa pandemi aja itu sudah harus siaga, apalagi di masa pandemi ini ya sebagai madrasah utama di rumah, terus sebagai ibu dari anak-anak, sebagai istri gitu. Nah, ibu ini benar-benar memang harus sangat amat siaga. Nah, baik. Nah, ini tadi sudah diintroduksikan oleh Dokter Nia. Kita lanjut saja. Nah, mungkin ini adalah beberapa poin yang akan saya bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, tentunya karena masa pandemi, jadi fight COVID-19. Bagaimana kita bisa melawan COVID-19, kemudian juga bagaimana menjaga kesehatan, baik itu fisik maupun mental sekeluarga, termasuk ibu, suami, dan juga anak-anak. Lalu karena memang sebagian sudah pembelajaran tatap muka, bagaimana persiapan dan tips menghadapi PTM, serta edukasi kepada si kecil dan keluarga. Nah, materi yang pertama yaitu bagaimana kita melawan COVID-19. Mungkin di sini sudah, kalau untuk general COVID, mungkin ibu-ibu di sini semua juga sudah pada tahu ya, karena kita sudah menghadapi pandemi ini sudah hampir 2 tahun, dan hingga saat ini sampai tanggal 2 Desember, memang sangat banyak kasus yang sudah menyebar di seluruh dunia, ada 4 juta kasus, kemudian di Indonesia sendiri juga masih, kalau sekarang trennya sudah mulai menurun, diharapkan semuanya juga sudah membaik. Nah, namun saat ini memang yang dikhawatirkan nih, kalau kita buka berita sekarang, ada varian baru dari COVID-19 yaitu Omicron yang memang sudah menyebar di dunia, walaupun di Indonesia beritanya sendiri belum ada, tapi negara-negara tetangga kita sudah masuk nih varian ini gitu. Jadi memang di sini jelas bahwa pandemi memang belum berakhir. Jadi kita jadi sebagai ibu memang tetap harus siaga, tetap harus berjalan bersama virus COVID-19 ini di kehidupan kita. Nah, ini beberapa gejala COVID-19, ini mungkin sebagai reminder dan juga pengingat untuk para parents di sini. Biasanya COVID-19 termasuk varian baru ini, tapi kalau varian baru ini karena memang masih baru, jadi masih banyak penelitian lebih lanjut. Di antaranya demam, kemudian lemas atau lesu, kemudian adanya batuk kering, biasanya sering, kemudian nyeri tenggorokan, hilangnya nafsu makan, gangguan pencernaan, itu biasanya misalnya ada diare, sakit perut, tapi tidak selalu, dan juga sulit bernafas pada gejala yang lebih berat. Nah, perlu diingatkan bahwa gejalanya ini sangat variatif dan tidak khas. Jadi, antara satu dengan yang lainnya itu bisa berbeda-beda. Jadi, tidak usah panik, nanti akan dokter lah yang akan menentukan terapinya. Nah, ini adalah orang-orang yang paling berisiko terinfeksi, diantaranya orang tua, usia 60 tahun, orang yang dengan penyakit atau riwayat sebelumnya, termasuk riwayat merokok. Selain itu, juga orang dengan penyakit kronis, orang dengan imunitas yang rendah, kemudian traveler atau orang yang sering bepergian, selain itu juga tenaga kesehatan, seperti saya sendiri ataupun dokter Nia tentunya. Nah, di sini penting sekali gimana kita melawan COVID-19. Ini yang pertama di sini ada 7T. Yang pertama, taubat, tingkatkan iman, takwa, dan amal ibadah ya tentunya. Karena Allah lah yang sebagai penolong utama kita. Jadi nomor satunya tetap kita memohon kepada Allah supaya ibu bisa menjadi ibu bisa melindungi keluarga juga, semua keluarga terlindungi dari bahaya virus COVID-19. Yang kedua, tetap tenang, jadi tidak usah panik berlebihan menghadapi virus ini ataupun kedatangan varian baru. Dan apabila pemerintah menganjurkan di rumah saja, maka kita ikuti. Ini juga yang nomor 3,
ketiga, tidak kemanapun apabila pemerintah memang menganjurkan. Kan nanti di akhir tahun diberlakukan lagi nih PPKM, dikatakan tidak boleh kemana-mana, apalagi bepergian keluar kota. Jadi memang kita harus mematuhi pemerintah ataupun aturan yang berlaku saat ini. Tidak berdekatan atau berkumpul, jadi tetap menjaga jarak. Selain itu, tidak lupa juga cuci tangan, selalu menjaga kebersihan tangan, menghindari memegang anggota wajah seperti mata, hidung, mulut apabila kita tidak yakin kalau tangan kita tidak bersih. Kemudian juga tingkatkan daya tahan tubuh, diet bergizi, cukup olahraga dan istirahat. Lalu juga terapkan karantina ataupun isolasi mandiri di rumah bagi anggota keluarga ataupun ada yang mengeluhkan sakit. Jadi di rumah saja ataupun karantina dan konsultasi kepada dokter. Nah, di sini dijelaskan lagi lebih lanjut mengenai cuci tangan. Jadi, memang ini ibu ini biasanya yang paling ini ya, ayo cuci tangan dulu, udah cuci tangan belum? Gitu ya. Kalau di rumah tuh kadang-kadang ibu nih jadi satpamnya cuci tangan kalau di rumah. Jadi memang riset membuktikan bahwa cuci tangan itu langkah yang tepat memang untuk menghindari virus masuk ke tubuh ataupun kuman yang masuk ke tubuh. Namun cuci tangannya ini harus dengan langkah-langkah yang benar gitu. Di antaranya tidak kurang dari 40 ataupun 60 detik. Nah, ini cara mencuci tangan yang benar. Jadi kita basahkan dengan air, tuangkan sabun, gosok kedua telapak tangan, seperti pada gambar punggung tangan, sela-sela jari, kuku, kemudian juga jari-jari dan pergelangan tangan dibilas lagi dan dikeringkan dengan handuk. Nah, itu adalah beberapa tips untuk cuci tangan yang memang ibu dan juga para parent semua harus terapkan di rumah, dicontohkan kepada anak-anak dan diedukasi juga anak-anak agar melakukan langkah cuci tangan yang baik dan benar. Nah, ini kapan harus cuci tangan gitu. Jadi memang sabun biasa itu hanya membuat bakteri lemas, tapi nah ini jadi dengan sabun itu bisa benar-benar membunuh bakteri. Ada beberapa bakteri ada banyak sekali bakteri yang bisa menempel di tangan kita setiap waktu. Jadi diusahakan cuci tangannya ini menggunakan sabun, air mengalir sebelum dan sesudah masak, sebelum makan, kemudian habis rawat luka, dari toilet, sebelum menyentuh ataupun menggendong bayi, setelah atau menceboki atau ganti popok anak, berinteraksi dengan binatang, setelah memegang uang, setelah menyentuh sampah ataupun membuang sampah, kemudian sebelum pasang atau lepas softlens yang menggunakan ketika habis bersin ataupun saat sehabis salaman. Memang sekarang kan kalau lagi pandemi gini salamannya dari jauh dulu, kemudian setelah beraktivitas di luar rumah ataupun saat sakit. Selain itu juga menerapkan etika batuk. Nah, ini perlu diingatkan lagi kalau memang batuk, kita harus menggunakan masker atau batuknya itu sambil tutup mulut atau hidung dengan lengan atas bagian dalam nih, seperti pada gambar di sini. Dan juga bisa juga atau tutup mulut dan hidung dengan tisu. Setelah itu langsung dibuang ke tempat sampah. Dan setelah itu jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Jadi etika batuk ini sangatlah penting untuk dipraktikkan oleh orang tua agar anak-anaknya mencontoh. Jadi saat batuk misalnya anak-anaknya juga tutup mulutnya ataupun menggunakan tisu. Jadi tidak langsung batuk saja karena itu dapat berisiko untuk menularkan droplet atau virus yang bisa terbang gitu kalau misalnya saat kita batuk jadi menularkan orang lain. Nah, selain itu menggunakan masker. Nah, ini insya Allah semuanya sudah pastinya udah menerapkan protokol kesehatan menggunakan masker. Nah, ini contohnya kenapa ya kita perlu menggunakan masker, karena masker itu memproteksi droplet tentunya. Nah, di sini sebenarnya untuk saat ini anjuran dari CDC itu menggunakan masker bedah di double dengan
masker kain untuk proteksi yang maksimal. Jadi seperti ini, jadi double mask. Nah, kemudian di sini ada contohnya nih, kalau masker bedah saja itu tidak bisa memang memproteksi misalnya hanya 50%. Namun apabila di double ataupun juga maskernya itu benar-benar dipastikan rapat, disimpul, itu bisa memblok hingga 70% dan di double masking bisa hingga 85% lebih efektif. Seperti itu. Nah, ini juga bagaimana cara menggunakan dan juga melepas masker penting diketahui para parents dan juga nantinya dicontohkan kepada anak-anak gitu. Jadi kalau untuk masker bedah biasanya kalau misalnya sudah lama terus basah itu kita ganti. Terus kemudian masker apabila basah ataupun rusak, kena makanan, kena air itu harus langsung diganti. Jangan memegang permukaan masker ketika dipakai, jangan dipegang-pegang ataupun digantung nih di dagu ataupun di leher gitu. Dan kalau untuk masker sekali pakai memang harus sekali pakai saja, jangan digunakan berulang. Masker kain harus dicuci dan tidak boleh bergantian tentunya. Nah, ini biasanya saat memakai masker jangan lupa dirapatkan hidungnya, tali dari telinganya itu harus dirapatkan. Jadi biasanya saya juga mencontohkan ke anak-anak gitu. Saat pakai masker sengaja di depan anak-anak gitu, ngerapetin maskernya, pastiin nggak ada celah gitu, karena agar anak-anak juga bisa mencontoh penggunaan masker yang baik. Karena sayang apabila anak-anak misalnya sudah rajin pakai masker, ke sekolah udah pakai masker, tapi penggunaan maskernya itu nggak tepat, nah itu jadinya tidak efektif, malah bisa tetap terjadi penularan virus yang walaupun karena penggunaan masker yang tidak tepat gitu. Jadi selain itu juga kan sehabis menggunakan masker, biasanya kuman-kuman itu nempel di bagian permukaan luar masker. Oleh karena itu penting sekali untuk kita saat melepas masker itu kita megang talinya aja. Depan permukaan maskernya tidak usah disentuh-sentuh. Jadi langsung dilepas saja gitu. Dan dibuang ke tempat sampah. Selain itu juga kadang-kadang ada kawatnya nih. Kalau masker anak-anak itu kadang-kadang ada beberapa yang ada kawatnya. Itu jangan lupa ditekan, dirapatkan untuk mengikuti bentuk permukaan hidungnya. Jadi supaya benar-benar memproteksi secara maksimal. Selain itu juga di sini membersihkan benda-benda yang sering kotor, misalnya tombol lift atau gagang pintu, remote dan handphone di rumah, kemudian saklar, apalagi terutama di tempat umum. Jadi mungkin kalau sekolah ataupun tempat umum, keyboard dan mouse ataupun uang dan troli belanja. Jadi memang ini harus ibu-ibu memang harus kadang-kadang di tasnya tuh pasti selalu sedia ya disinfektan maupun juga segala perkakasnya ibu, hand sanitizer. Nah, selanjutnya, cara pencegahan selanjutnya adalah vaksinasi COVID-19, di mana vaksin ini membantu sistem kekebalan tubuh. Memang untuk anak-anak sendiri, untuk yang balita memang saat ini belum, namun kita bisa untuk orang tuanya ataupun orang-orang di rumah itu yang tidak ada kontraindikasi ataupun sehat dan boleh, jangan lupa untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Nah, di sini kita juga boleh kok sounding ke anak-anak tentang vaksin gitu. Nanti insya Allah misalnya sudah ada vaksin, anak-anak lebih kooperatif untuk menjalankan vaksinasi COVID-19. Nah, ini vaksin ini semua bahannya sudah melalui uji klinis dan pemantauan yang ketat untuk memastikan keamanannya. Jadi tenang saja, ini mungkin para parents bisa mengetahui dan mengedukasi ke orang-orang di rumah, misalnya ada karyawan di rumah ataupun ada misalnya ada orang tua yang tinggal satu rumah juga yang belum divaksin gitu. Jadi memastikan dan juga mengedukasi, membantu edukasi bahwa vaksin yang beredar ini sudah dipastikan aman dan halal, serta sudah melalui berbagai macam uji klinis. Ataupun jadi setelah vaksin itu diterbitkan, tidak langsung begitu saja untuk disuntikan ke manusia, tapi sudah melalui berbagai tahapan penelitian. Dan selanjutnya lagi, say no to hoax, karena banyak sekali saat ini informasi yang beredar mengenai bahaya vaksin, misalnya
ataupun informasi yang salah seputar COVID-19. Nah, di sini parents bisa langsung mengecek di website resmi pemerintah tentang COVID, bisa di covid19.go.id. Di situ banyak berita hoax buster namanya. Sampai dibuatkan halaman khusus di mana banyak sekali berita-berita yang memang salah gitu, dari mulai pengobatan yang tidak seanjurnya, misalnya harus meminum ini, kemudian vaksin bikin kita ABCD, kemudian berbagai macam berita yang menyesatkan. Itu sangat bahaya gitu untuk keluarga juga. Jadi di keluarga kita harus sepakat kalau tidak percaya akan hal-hal yang memang tidak benar gitu. Apalagi juga kita tidak boleh menyebarkan berita yang kita tidak mengetahui kebenarannya sesuai anjuran agama kita, sehingga penting sekali kita untuk memilah berita yang masuk dan berita yang akan kita sebarkan. Jadi di sini boleh kita kalau mau misalnya dapat info tentang COVID gitu, kemudian benar nggak sih, kita bisa cari nih di covid19.go.id kebenaran itu. Ternyata hoax-hoax yang baru-baru ini itu biasanya masuk tuh di situ, jadi parents bisa cari-cari di situ. Dan juga follow informasi yang memang penting, yang benar ya gitu. Jadi di sini bisa follow akun-akun Instagram yang memang sesuai, yang memang akurat, terpercaya. Ini contohnya kalau langsung resmi dari pemerintah bisa @lawancovid. Nah, kemudian di sini juga websitenya ada. Jadi di sini kita bisa menyaring dan menyaring informasi yang akan masuk ke lingkungan kita dan keluarga. Nah, mungkin itu tentang bagaimana menghadapi COVID-19. Nah, sekarang kita lanjut ke poin berikutnya. Nah, ini penting sekali bagaimana menjaga kesehatan fisik dan mental keluarga. Karena tentunya untuk melawan COVID, selain protokol kesehatan, kan diri kita sendiri juga harus sehat dan harus bugar, sehat dan bugar. Semua keluarga harus sehat, sistem imunnya baik. Nah, ini adalah beberapa tips untuk menjaga kesehatan fisik dan juga mental keluarga. Nah, ini adalah prinsip dasar kesehatan. Jadi, ada nutrisi yang seimbang, memiliki berat badan yang ideal, akhirnya aktivitas fisik yang cukup, waktu tidur yang cukup, kesehatan reproduksi, jauh dari rokok dan alkohol, memiliki kesehatan mental yang baik, serta bisa melakukan screening atau pemeriksaan kesehatan secara berkala ke dokter. Yang pertama adalah nutrisi yang seimbang. Nah, di sini penting sekali sebagai ibu siaga untuk memastikan nutrisi keluarga yang masuk itu memang benar-benar seimbang dan sehat dan juga bersih gitu. Jadi ini adalah isi piringku sesuai anjuran dari Kemenkes, di mana dalam satu kali makan itu harus terdiri dari makanan pokok seperti nasi, kentang, lauk pauk yang mengandung protein seperti ikan, buah-buahan, dan sayur-sayuran yang beraneka ragam dan macam warnanya. Nah, ini adalah pesan umum gizi seimbang yang perlu diterapkan oleh seluruh orang ya tentunya, terutama di sini nih parents nih, apalagi ibu yang biasanya jadi chef di rumah juga, Masya Allah, harus mensyukuri nikmat aneka makanan yang ada. Jadi membiasakan membuat anak-anak juga harus mensyukuri, alhamdulillah hari ini kita bisa makan yang beragam, kemudian kita harus makan karena agar menghargai tubuh kita, harus menyehatkan tubuh kita yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Memperbanyak makan sayuran dan cukup buah-buahan, biasa mengonsumsi lauk pauk seperti ikan ataupun tempe, tahu, ayam, kemudian juga aneka ragam makanan pokok juga boleh dikonsumsi, nasi, kentang. Batasi konsumsi pangan yang manis, asam, dan berlemak. Lalu biasakan sarapan, minum air putih yang cukup, kemudian membaca label pada kemasan pangan. Nah, dilihat kita gizinya bagaimana. Dan tentunya sebagai muslim pastikan halal juga. Biasanya anak-anak tuh sekarang sudah mulai diajarin kalau lagi ke supermarket ngelihat label halal gitu pada setiap makanannya. Cuci tangan pakai sabun tentunya karena setiap sebelum makan atau memegang makanan, dan melakukan aktivitas fisik yang cukup untuk mempertahankan berat badan yang optimal. Nah, di sini juga penting ini untuk orang tua minum air
putih 8 gelas sehari ya, di mana dapat membantu mencegah dehidrasi, agar pikiran tuh tetap fokus. Apalagi ibu-ibu nih pasti banyak sekali deh pekerjaannya yang harus di ABCD-nya kalau di rumah tuh ya yang ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah tangga, belum lagi kalau kita juga sambil bekerja. Jadi agar pikiran tetap tenang, fokus, juga harus minum air putih yang cukup. Selain itu, buat ibu-ibu nih meningkatkan kesehatan kulit juga biar tetap glowing ya Bu ya. Jadi walaupun banyak yang diurusin, kulit tetap sehat. Nah, ini cairan itu penting gitu karena status hidrasi apalagi untuk anak-anak ya, ini bermanfaat sekali untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini kira-kira nih kalau anak-anak mungkin usia KB ya, kira-kira di sini, karena di sini usia KB misalnya 1-3 tahun atau 4-8 tahun, kurang lebih cairannya itu butuh sekitar 1,5 liter per hari ya, 1,3 sampai 1,7 liter per hari, mililiter maksudnya, jadi ya 1,3-1,7 liter per hari. Nah, cairan ini bisa berasal dari makanan atau minuman seperti susu, dari buah, jus, air putih, susu. Jadi totalnya kira-kira sekitar segitu totalnya 1.500 ml sehari untuk anak-anak usia KB, tapi disesuaikan lagi dengan anaknya itu sendiri. Lalu cuacanya juga, kalau pada cuaca panas itu tentunya membutuhkan cairan yang lebih banyak. Selain itu juga kalau misalnya saat puasa juga tentunya kita butuh cairannya nanti di-adjust lagi sesuai kebutuhan anak. Nah, ini penting sekali untuk memenuhi kebutuhan cairan anak. Selain itu, aktivitas fisik pada anak gitu. Jadi American Heart Association yaitu menyarankan agar anak-anak yang berusia 2 tahun atau lebih itu paling tidak 60 menit aktivitas fisik dengan intensitas sedang. Nah, jadi tentunya disesuaikan juga dengan anaknya. Kalau anak-anak umur 2-3 tahun boleh misalnya jalan-jalan, lari-lari, kita lari-lari di depan rumah ataupun di taman yang terbuka karena masa pandemi ini ya. Terus kemudian misalnya naik sepeda. Jadi disesuaikan dengan usia dan kemampuan anaknya. Tapi paling tidak 1 jam setidaknya 60 menit per hari. Misalnya 60 menit terlalu capek gitu ya, nggak apa-apa dibagi 2, setengah jam pagi, misalnya setengah jam sore, setengah jam misalnya jalan pagi sama ayah bunda, setengah jam lagi misalnya sore habis asar misalnya kita ada olahraga sebentar lagi, naik sepeda atau lari-lari, main lari-lari gitu sama orang tuanya, itu juga aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik pada anak ini dapat mengurangi risiko obesitas, penyakit pembuluh darah, terus kemudian memaksimalkan pertumbuhan. Anak-anak kan tentunya dalam masa pertumbuhan. Jadi pertumbuhan tulang dan otot dapat berlangsung dengan baik, keterampilan gerak, interaksi sosial, perkembangan otak juga sangat terasah saat bermain. Nah, ini contohnya misalnya main ini nih, kita dulu ya sering main seperti ini nih, benar-benar kalau selain aktivitas loncat-loncat juga mengasah otak gitu, harus berpikir habis ini aku kemana ya, habis ini berhitung dan sebagainya. Kemudian di sini dalam penelitian dibuktikan bahwa anak yang aktif itu juga akan belajar lebih efektif baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar, lebih gembira dan percaya diri, dan juga memiliki pola tidur yang baik. Coba deh ibu-ibu coba perhatikan kalau anaknya tuh misalnya habis aktivitas fisik atau misalnya habis lari-lari, olahraga, itu biasanya tidurnya tuh malamnya nyenyak gitu, nggak terbangun-bangun. Itu karena memang pengaruh aktivitas fisik terhadap kualitas tidur si kecil. Nah, ini untuk orang tuanya, untuk ayah dan ibunya, di mana juga aktivitas fisik dapat mengurangi risiko penyakit berbahaya, mencegah penyakit jantung dan stroke, menurunkan tekanan darah, mengendalikan diabetes, mencegah nyeri punggung, apalagi ibu-ibu nih pasti suka ada nyeri punggung ya Bu ya, apalagi kalau misalnya sambil gendong-gendong anak juga, ngerjain pekerjaan rumah tangga juga gitu. Jadi biasanya sering banget nyeri punggung, kayak saya ini juga sering banget mengalami nyeri punggung. Jadi memang solusinya olahraga, menangkal obesitas, menunda keterbatasan fisik, dan juga menekan risiko osteoporosis saat hari tua nanti. Nah, ini aktivitas fisik paling tidak 30 menit per hari. Nah, selain itu juga para parents harus memiliki kesehatan reproduksi yang baik, ini untuk ayah dan ibunya.
Nah, ini selain itu juga memeriksa kesehatan secara berkala. Jadi cek kesehatan secara berkala, berat badan, tinggi badan, tekanan darah, kolesterol. Buat para ibu, tes pap smear dan tes IVA untuk deteksi kanker leher rahim, dan cek sadari periksa payudara sendiri nih untuk para ibu-ibu, itu sangat penting. Nah, ini pemeriksaan payudara sendiri untuk deteksi dini kanker payudara. Nah, ini seperti ini dilakukan hari ke-7 sampai hari ke-10, dimulai dari hari pertama haid. Jadi kita raba apakah ada benjolan di area payudara. Itu penting buat para ibu. Apalagi kan di masa pandemi ini kadang-kadang kita juga jadi jarang ke rumah sakit. Jadi cek screening yang tadi IVA atau pap smear dan juga sadari tadi. Selain itu cuci tangan secara benar sesuai yang sudah dijelaskan tadi. Hindari rokok dan alkohol, yaitu aktif maupun pasif. Karena rokok dan alkohol ini dapat menyebabkan kerontokan rambut, tulang lebih mudah patah, merusak gigi dan menyebabkan bau mulut, gangguan mata seperti katarak, kehilangan pendengaran yang lebih awal dibandingkan yang bukan perokok. Jadi sangat harus dihindari. Menyebabkan penyakit paru kronis, menyebabkan stroke, menyebabkan kanker kulit, kemandulan, dan juga kanker rahim ataupun keguguran. Jadi harus hindari rokok di lingkungan rumah. Ironisnya justru memang 75% itu didapat oleh perokok pasif nih. Jadi misalnya di rumah ada yang merokok, jadinya yang malah rugi malah anak-anak di rumah maupun orang tua di rumah. Asap rokok mengandung 4.000 senyawa kimia dan 400 zat berbahaya. Sekarang kita masuk bagaimana, tadi kan fisiknya udah sehat nih, udah makannya cukup, minum air putih cukup, terus udah tidurnya juga cukup, udah sehat, olahraga, tapi stres atau mengalami kesehatan mental yang kurang baik. Jadinya itu namanya kurang lengkap sehatnya, karena mental dan fisik dua-duanya harus sama-sama dijaga. Kesehatan mental yang baik itu dimana kalau menurut WHO itu jadi kita tuh bisa menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang sekitar, bisa menggunakan kemampuan atau potensi diri secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Ini di istilah kedokterannya itu kalau kesehatan mental seperti ini. Nah, gangguan kesehatan mental bisa terjadi antara lain stres, depresi, maupun gangguan kecemasan. Nah, di sini untuk stres itu reaksi seseorang ya, tentunya apabila ada perubahan atau stresor dari luar. Nah, di sini penting sekali untuk kita menghindari stres itu. Nah, si kecil ternyata juga bisa loh untuk menghadapi gangguan kesehatan mental yang mungkin dihadapi terkait dalam pandemi ini. Jadi dalam pandemi ini tentunya si kecil tuh bisa saja juga mengalami stres sama kayak orang tua. Biasanya yang dihadapi antara lain own worry, panic gitu. Jadi karena dia dengar mungkin orang tuanya dapat info, dapat berita, baca berita tentang COVID, ataupun ada keluarga yang meninggal karena COVID, misalnya tenaga kesehatan temennya, kayak saat kemarin ini kan saya juga sebagai tenaga kesehatan banyak para sejawat yang gugur gitu, kemudian anak-anak kan ikut dengar tentunya, misalnya om ini atau ini yang harus pergi duluan meninggalkan kita karena COVID gitu, jadinya dia juga ada perasaan-perasaan yang khawatir, jadinya bisa juga jadi ansietas kayak cemas, kemudian jadi ada negative feeling, kemudian juga jadinya malah tidak gagal fokus, suka jadi fokusnya terganggu. Jadi anak-anak tuh juga mungkin mengalami kesehatan mental akibat pandemi ini. Oleh karena itu penting sekali untuk kita juga menjaga kesehatan mental anak dan orang tuanya juga harus dijaga. Nah, untuk menghadapi kesehatan mental ini apa solusinya yang bisa dilakukan oleh orang tua tentunya? Jadi yang pertama adalah kita bicara dengan anak kami, tapi keep simple and optimistic. Jadi yang penting-penting saja untuk mengedukasi anak tentang pandemi dan optimis gitu. Nah, kita lagi pandemi gitu, insya Allah ini merupakan kan itu virus juga yang menciptakan Allah gitu ya. Ini adalah ujian dari kita. Insya Allah kita bisa melewati ini dengan berikhtiar, berusaha dan memohon pertolongan Allah, dengan berdoa, habis sholat jangan lupa berdoa minta kesehatan. Lalu juga menerapkan pola hidup saya oleh orang tua kepada si kecil. Kemudian having a daily schedule, jadi memiliki schedule atau jadwal harian yang
yang sudah ditentukan gitu, karena penting sekali. Jadi anak tuh saat pandemi ini misalnya sekolah online jadi jam 7 sampai jam 8.30 gitu. Terus kemudian setelah itu kegiatannya apa? Kegiatan orang tuanya apa? Di jadwal, karena dengan rutinitas yang tercipta, tentunya anak akan merasa lebih bisa menghadapi hari-harinya, lebih kurang stres, lebih tidak stres, lebih bahagia karena ada structure planning program harian anak-anak itu sendiri. Kemudian keep their brain busy itu maksudnya jadi anak tuh diberikan kegiatan-kegiatan yang positif. Terus kemudian dedicated time for play. Tentunya orang tua harus meluangkan waktunya untuk bermain bersama anak, berdiskusi apa yang anak itu rasakan, kemudian juga menggunakan teknologi connect with people. Jadi karena lagi pandemi ini, apalagi nanti liburan ditiadakan, tadi juga sudah disinggung, kita ada ini Zoom keluarga, misalnya Zoom sama orang tua yang tinggal jauh, kakek neneknya, ataupun dengan tante, omnya yang memang tinggalnya di luar kota, tidak bisa bertemu. Kemudian perilaku hidup sehat bersih, termasuk olahraga dan protokol kesehatan yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, kelola stres, dan terapkan sleep hygiene. Ataupun tadi, jadi kita rutinitas tidur tuh harus juga penting untuk anak-anak untuk menjaga kesehatan secara utuh atau kesehatan mental ini. Pastikan anak itu cukup tidur sesuai jamnya, sesuai usianya. Kalau untuk usia KB itu rata-rata paling tidak misalnya 11 jam per hari. Jadi misalnya anak tuh kalau bisa jam 7.30 gitu sudah tidur, sudah jam 7.30 itu sudah tidur, bangun pagi sehingga anak bisa memiliki kesehatan yang baik. Nah, ini untuk orang tuanya mungkin ya, untuk para parents, gimana sih supaya kita memiliki kesehatan mental yang baik? Yang pertama, bersyukur, mendekatkan diri pada yang di atas, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah, silaturahmi, olahraga, dan memiliki self-confidence atau percaya diri tentunya. Yang pertama bersyukur ya parents. Jadi di sini memang sudah kita memang bahagia itu memang karena kita bersyukur sudah dikaruniai segala macam nikmat yang Allah kasih untuk kita semua. Dikaruniai anak, putra-putri yang Masya Allah sehat. Jadi memang itu adalah kebahagiaan sebenarnya ya dari diri kita sendiri. Ini juga bagus untuk kesehatan mental kita. Jadilah hamba yang memang bersyukur. Lalu tentunya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesuksesan, protektor kita, the best planner itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ingatlah, hanya mengingat Allah, hati juga akan jadi tentram gitu. Jadi kalau lagi stres, lagi kayaknya banyak urusan, ingatlah kepada Allah, insya Allah hatinya para ibu-ibu nih jadi langsung tenang gitu. Jadi bahkan semua tuh ada solusinya. Masalah yang ibu hadapi, masalah yang para parents hadapi, insya Allah tuh ada solusinya. Bahkan obat jerawat pun juga pernah ada hadisnya, ada solusinya, apalagi masalah-masalah hidup yang kita alami. Terus kemudian sedekah gitu. Jadi sedekah itu bisa menaikkan level bahagia. Selain memang dari anjuran agama kita, ada penelitian juga nih dari University of Zurich, di mana saat kita bersedekah, ada sinyal hormon-hormon bahagia itu keluar dari tubuh kita. Jadi memang selain memang sudah dianjurkan, selain itu juga ternyata dari penelitian sainsnya, dari ilmu kedokterannya juga sudah terbukti bahwa sedekah itu menaikkan level of happiness, hormon-hormon yang membuat kita bahagia itu akan naik gitu. Kemudian silaturahmi juga. Jadi tentunya dengan silaturahmi kita pasti akan bahagia ya. Jadi ketemu kakek nenek lewat Zoom dan semuanya itu akan bahagia. Dan olahraga, karena olahraga ini terbukti dapat meningkatkan jadi hormon-hormon bahagia kita gitu. Jadi dan hormon-hormon yang membuat stres akan ditekan. Dan juga kita harus memiliki kemampuan apabila ada tekanan dari luar, bagaimana sih kita maunya gitu sebagai parents. Tentunya ya dengan kembali lagi ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Cukuplah Allah sebagai penolong kami. Jadi bagaimana sih tips untuk menghadapi stres? Tentunya tadi yang pertama tadi ya dengan mendekatkan diri kepada Allah, karena hanya Allah penolong kita, dengan disambilkan juga dengan menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih, cukup tidur, cukup makan, cukup minum air putih. Jadi dan itu adalah suatu kesatuan untuk seorang parents memiliki tingkat kesehatan mental yang baik. Nah, ini selain tadi yang pertama memang harus takwa ya, dengan meningkatkan ibadah, juga menjaga kesehatan, melakukan kegiatan yang sesuai minat, berpikir positif, meningkatkan ibadah, dan atau misalnya parents ada hobi di sela-sela mengurus rumah, misalnya hobinya masak ataupun mengurus tanaman, melihara tanaman, itu mungkin bisa dikembangkan lagi. Dan tentunya juga ini percaya diri. Jadi seorang ibu juga harus percaya diri. Insya Allah kita bisa kok mengatasi pandemi ini, bisa mendidik anak-anak, bisa melindungi keluarga juga dari virus, dan juga meningkatkan sistem imunitas keluarga. Nah, ini tambahannya. Jadi tadi sudah ditekankan lagi bahwa wabah bisa membuat stres ya, maupun dari mulai anak maupun orang dewasa. Sehingga penting sekali untuk berdiskusi bersama mereka mengenai apa sih yang anak-anak kita sudah ketahui gitu. Bisa juga menanyakan kepada anak, mengungkapkan ketakutan atau kecemasannya, dan olahraga bersama-sama. Nah, selain itu juga di sini memang karena selama pandemi ini tingkat penggunaan screen time ini dari studi ini meningkat gitu. Jadi oleh karena itu ini adalah beberapa tips untuk waktu screen time yang dianjurkan. Karena banyak negatifnya juga. Jadi kalau kita terlalu banyak menggunakan gadget pada anak dapat mempengaruhi skill speech dan language, psychological and emotional response pada anak, kemudian social interaction-nya jadi berkurang, risk dari obesitas maupun sakit mata pada anak, atensi fokusnya, dan kemampuan komunikasi anak bisa terganggu apabila screen time-nya itu terlalu berlebihan gitu. Jadi di sini biasanya untuk anak 2-5 tahun itu 1 jam sehari, dan itu pun harus pengawasan orang tua. Gitu. Tapi beda-beda ya dengan sekolah. Kalau sekolah kan memang itu program dari sekolah. Jadi ini screen time itu misalnya ya seperti screen time yang biasa anak-anak dilakukan. Itu memang harus benar-benar diawasi oleh orang tua, oleh ibu siaga nih tentunya. Nah, ini tentang pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Jadi, ini tanggal 28 November kemarin, Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah mengeluarkan rekomendasi yang baru mengenai pembelajaran tatap muka. Di mana poin nomor 1-nya adalah anak akan mendapatkan lebih banyak manfaat dari pembelajaran tatap muka, sehingga upaya untuk kembali sekolah secara aman harus menjadi prioritas utama semua pihak. Tapi ditekankan di sini bahwa kembali ke sekolah secara aman. Jadi memang dari mulai orang tua di rumah dan juga sekolah harus benar-benar siap dan memastikan PTM ini aman. Nah, sekarang gimana nih tipsnya untuk menghadapi persiapan PTM ini? Tentunya pantau kesehatan si kecil ya. Jadi kalau anaknya tidak enak badan, tidak fit, tidak usah sekolah. Kemudian memberikan contoh kepada anak untuk menerapkan protokol kesehatan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, dari mulai protokol kesehatan, gaya hidup sehat, mengelola stresnya itu, sedekah, silaturahmi, semua dicontohkan kepada anak. Jadi si kecil bisa mengikuti kita. Bantu anak untuk mengungkapkan perasaan yang sedang mereka rasakan. Jadi supaya nggak stres, kakak kenapa, apa yang dirasakan, udah tahu tentang pandemi ini sejauh mana, itu harus dibicarakan dengan si kecil. Jangan termakan berita palsu ataupun hoax, dan juga tentunya parents bisa berkoordinasi ya dengan pihak sekolah mengenai pembelajaran tatap muka ini. Terus kemudian membawa bekal dari rumah apabila yang ada sesi makannya, mungkin untuk yang lebih besar ya, bukan yang KB, misalnya sedia masker cadangan dan hand sanitizer, membawa alat ibadah pribadi dan alat tulis sendiri. Dan tentunya dibekali tentang ilmu yang protokol kesehatan tadi, ilmu tentang menjaga imunitas, si kecil juga sudah tahu sesuai usianya. Nah, ini adalah untuk mengedukasi si kecil. Jadi di sini, jadi memang kalau untuk edukasi si kecil kita tentu perlu
sekali mengedukasi si kecil. Tadi seperti yang sudah pernah disinggung, keep it simple dan optimistic. Jadi sederhana tapi optimis. Selain itu juga kita bisa mengingatkan bahwa mereka dapat melakukan berbagai cara loh untuk mengamankan diri sendiri. Jadi anak harus tetap melakukan protokol kesehatan. Jadi konsep-konsep jaga jarak, selalu memakai masker, cuci tangan, etika batuk itu harus diterapkan oleh si kecil. Nah, ini beberapa protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, terus kemudian kalau ada sakit, misalnya ada sakit harus tidak boleh masuk sekolah dulu, kemudian mencuci tangan yang sesering mungkin, dan adanya tracing ya tentunya dari biasanya di sekolah sudah di-arrange untuk ada program tracing. Jadi memang untuk PTM ini perlu kerjasama dari mulai pihak sekolah dan orang tua dan juga anak itu sendiri. Nah, ini juga penting banget untuk kita bisa memahami konsep dasar pencegahan dan pengendalian. Misalnya untuk anak-anak, untuk parents atau teacher bisa menggunakan visualisasi penyemprotan air ke berwarna selembar kertas putih. Nah, jadi ini contohnya gimana sih kita edukasi anak, kan anak tentunya susah ya kalau kita menjelaskan mengenai COVID-19 itu adalah virus ini gini-gini. Nah, kita edukasinya dengan cara yang simpel dan sederhana. Contohnya, misalnya kita ambil lembaran kertas putih, kita semprotkan tinta hitam. Nah, ini adalah saat kita batuk, jadi bisa menyebar seperti ini gitu. Jadi oleh karena itu penting sekali untuk kita melindungi diri kita sendiri. Jadi memakai masker untuk biar nggak kena tuh si droplet-dropletnya itu gitu. Dan juga melindungi orang lain dengan menerapkan etika batuk dan bersin kita. Contohnya seperti itu. Ini juga pentingnya cuci tangan. Gimana sih anak kalau kenapa sih mah harus cuci tangan? Kadang-kadang misalnya si kecil nanya seperti itu. Nah, ini contohnya kita bisa melakukan eksperimen yang seru untuk si kecil. Misalnya naruh sedikit glitter di tangan, lalu cuci tangan. Nah, kita lihat nih ada sisa glitter yang nempel. Misalnya hanya 5 detik pasti masih ada. Tapi kalau 40 detik dengan teknik yang benar, glitternya hilang. Nah, ini umpamanya sebagai mana misalnya virus. Nah, virus seperti itu. Nah, namun ini apabila yang masih online school nih, misalnya pembelajaran jarak jauh. Jadi orang tua mempunyai kewajiban juga untuk mendidik, membimbing, mengawasi selama proses pembelajaran berlangsung, kemudian juga dapat memotivasi dan memberi pemahaman kepada si kecil. Kita online dulu ya, Dek. Kalau misalnya nanti misalnya online lagi sekolahnya gitu. Dan juga mengarahkan atau menjaga mood anak. Jadi sebenarnya menurut saya paling penting itu adalah untuk membuat jadwal harian yang konsisten. Nah, di sini ibu bahagia, keluarga bahagia tentunya. Jadi ini adalah sedikit tips supaya mungkin sebagai akhir dari presentasi kali ini juga penutup. Yang pertama, buat jadwal harian atau schedule untuk anak-anak dan ibu, termasuk jadwal anak sekolah, jadwal anak belajar, jadwal anak ibadah, olahraga, kapan ibu tuh bekerja, misalnya ibunya sambil bekerja juga kayak saya sambil ke rumah sakit juga, sekolah juga, jadi harus dijadwal untuk jadwal fixnya seperti apa. Jadi anak-anak tuh sudah terbiasa dengan rutinitas tersebut. Mencoba sesuatu yang baru, kemudian be active and have me time. Para ibu juga dianjurkan ya untuk punya me time ataupun waktu istirahat sejenak, misalnya waktu untuk menenangkan diri ibu. Nah, untuk me time-nya itu bisa macam-macam. Kalau bagi saya me time itu dengan istirahat atau tidur cukup aja itu sudah sebuah me time yang luar biasa gitu. Jadi tergantung dari ibu sendiri, tapi ibu tidak boleh stres, ibu juga harus bahagia, punya waktu untuk diri sendiri juga. Kemudian untuk ibu kerja, misalnya anak bekerja online school, ibu juga bekerja gitu. Saat anak sudah selesai online school, ibu harus meeting online. Biasanya di rumah coba dianjurkan untuk create designated quiet zone. Jadi ada space untuk ibu bekerja. Jadi anak tahu gitu, ibu bekerja di sini. Ibu kalau misalnya lagi bekerja di sini. Jadi supaya tidak terjadinya stres ya kalau misalnya saat kita misalnya perlu sekolah juga, perlu kerja juga, tapi misalnya anaknya juga ada misalnya ingin butuh perhatian kita, oleh karena itu perlunya komunikasi ataupun spot sendiri untuk ibu bekerja. Kemudian juga kita harus komunikasi kepada suami, kepada orang di rumah mengenai jadwal harian ini agar anak-anak
semuanya memiliki kegiatan yang konsisten dan baik dan rapi. Lalu juga dengan bahagia, yaitu dengan memiliki me time, dan tentunya tadi ya bahagia ini kalau misalnya menurut pengetahuan, yaitu dengan bersyukur, sedekah, silaturahmi, berbanyak ibadah, insya Allah kita akan menjadi ibu yang bahagia. Karena tentunya dengan dekat sama Allah, dengan bersyukur, sedekah, itu jadi selain dari ilmu agama, ilmu sainsnya juga membuktikan bahwa hal-hal tersebutlah membuat seorang ibu itu bahagia. Jadi semoga di sini semua parents, ibu dan ayah juga tentunya yang ikut, ibu bapak guru juga ya Bu, yang juga seorang ibu bapak, itu semuanya bisa membuat bisa bahagia, terlindung dari virus COVID ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan semoga bisa buat bekal parents yang siaga, bahagia, dan bisa membantu para keluarga ini terlindung dari COVID-19. Dan semoga varian barunya ini juga bisa dikendalikan, jadi tidak ada pandemi-pandemi gelombang berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak kepada Dokter Sabrina atas pemaparan materinya yang sangat menarik dan sangat bermanfaat ya tentunya untuk kita semua. Alhamdulillah, terima kasih Dok. Nah, tadi dari pemaparan Dokter Sabrina kita mencatat poin-poin penting ya. Jadi intinya sebagai seorang ibu siaga, yaitu madrasah utama untuk anak-anak, kita harus mencontohkan kebiasaan yang baik ya Dok untuk anak-anak kita ya. Jadi panutan anak dalam Betul menerapkan. sekali. Iya, jadi panutan ya buat anak dalam menerapkan protokol kesehatan ya dok ya. Iya, betul sekali Dokter Nia. Betul. Kemudian juga kita harus mencontohkan nih kayak gimana cara tadi pakai masker yang benar, terus kemudian aktivitas fisik buat anak yang baik seperti apa gitu. Dan yang paling penting lagi juga orang tua harus meluangkan punya waktu untuk bermain bersama anak, terus kemudian menerapkan perilaku hidup bersih sehat, dan selalu bersyukur kepada Allah ya dok ya. Iya, baik. Nah, boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk Dr. Sabrina atas pemaparan yang sangat menarik dan bermanfaat. Alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab yang ditunggu-tunggu nih, Ayah Bunda semuanya. Sudah banyak sekali nih pertanyaan yang masuk dari Ayah Bunda semuanya. Masya Allah, semangatnya luar biasa Ayah Bunda. Pertama, pertanyaan dari Bapak Sugara. Assalamualaikum, dari Abi Aidan A1. Izin bertanya nih Dokter Sabrina, bagaimana mengantisipasi kesehatan pada anak yang bermain di luar bersama teman-temannya yang di luar pantauan orang tua? Terima kasih Dokter Ina. Iya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Iya Pak, memang itu dia tadi. Jadi memang selain kita bekali anak kita, perlu sekali bekal untuk anak di masa pandemi ini. Jadi selain bekal ilmu ataupun memang anak tuh harus paham gitu akan virus ini, bagaimana sih kita bisa melindungi diri kita sendiri. Tadi bisa mengajarkan anak-anak tadi misalnya coba ilustrasiin droplet itu gimana, virus itu gimana, manfaat cuci tangan itu bagaimana, sehingga anak bisa paham akan pentingnya akan bahaya virus dan pentingnya menjaga kesehatan atau protokol kesehatan gitu. Jadi yang tadi itu memang harus dicontohkan dan diberi pengertian kepada anak sehingga anak nantinya bisa melindungi dirinya sendiri gitu. Jadi walaupun misalnya tanpa pantauan orang tua, karena kan juga seperti misalnya anak ke sekolah kan juga udah dipantau ibu bapak guru di sekolah sih tentunya, tapi kan juga udah di luar pantauan orang tua. Oleh karena itu penting sekali untuk kita membekali ilmu dan jangan lupa tadi membekali hand sanitizer, untuk maskernya, alat-alat pribadi itu harus bawa dari rumah. Yang paling penting menurut saya adalah membekali ilmu pengetahuan kepada si kecilnya itu sendiri. Mungkin itu Pak. Terima kasih banyak Dokter Ina. Jadi intinya harus diberi pemahaman dan dicontohkan kepada anak-anak ya dok ya. Iya Gitu betul untuk sekali. protokol kesehatan sehingga anaknya bisa melindungi diri sendiri dan mempunyai kesadaran untuk melindungi diri sendiri ya dok ya. Iya Masya betul. Allah luar biasa. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya nih dari Ayah Bunda Adifa. Mohon izin bertanya dok, bagaimana anjuran untuk menggunakan masker dok bagi anak-anak ketika di dalam ruangan? Lebih baik 2 lapis medis dan kain untuk anak-anak atau cukup hanya 1 masker medis saja? Terima kasih Dokter Ina. Iya, baik. Nah, memang sebenarnya gini, memang masker itu saat ini itu memang banyak sekali yang beredar ya. Ada yang masker
kain, kemudian masker masker KN95 ataupun masker medis saja. Bahkan sekarang kalau saya lihat sendiri yang masker KF94 atau yang namanya KN95 itu ada yang buat anak-anak juga gitu ya. Jadi sebenarnya menurut kalau misalnya menggunakan medis tapi memang sudah dipastikan rapat, kemudian juga anaknya bisa nyaman, rapat, dan masker medisnya tentunya yang bersertifikat, maksudnya memang sudah ada sertifikat dari Kemenkes atau SNI-nya, itu sebenarnya tidak apa-apa Pak gitu. Karena kalau misalnya di double terus anaknya jadi tidak nyaman akibatnya jadi suka ngelepas masker, kan tentunya lebih tidak efektif lagi gitu. Jadi memang yang paling efektif dan yang paling baik untuk anak itu yang orang tua mungkin lebih tahu. Kalau misalnya bisa double masker tentunya lebih baik. Cuman kadang-kadang kan anak ya kalau di double masker itu jadinya misalnya sesek ataupun tidak enak, tidak nyaman, akibatnya nanti anaknya jadi lebih cenderung misalnya lebih sering ngebuka masker, itu juga jadi nggak bahaya gitu. Jadi sebenarnya kalau dalam ruangan kalau anaknya memang bisa 2 lapis lebih baik. Tapi kalau misalnya anaknya tidak nyaman dengan 2, 1 tidak apa-apa. Yang penting pemakaiannya benar dan juga anak-anak itu jadi rapat gitu, masker yang digunakannya rapat gitu. Jadi sebenarnya kesimpulannya ya kalau memang bisa 2 lapis sesuai anjuran CDC lebih baik. Kalau misalnya cukup 1 juga tidak apa-apa. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih banyak Dokter Ina untuk penjelasannya sangat bermanfaat. Jadi intinya tergantung jenis maskernya juga ya, harus Iya dipastikan ya betul. Dok ya, berarti ya Dok. Mungkin bisa dilihat di balik kemasan maskernya juga, biasanya ada tulisan masker medis, seperti itu ya Dok ya. Kemudian tadi seperti langkah-langkah yang Dokter Ina ajarin ya Dok, untuk cara pemakaiannya itu harus benar ya Dok ya, harus rapat seperti itu. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau udah benar, double masker itu tidak wajib ya Dok sebenarnya gitu. Kalau misalnya cara pemakaiannya sudah benar, terus tersertifikasi masker medik itu tidak wajib ya Dok ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi anak, betul ya Dok ya. Baik. Kemudian kalau Iya untuk betul, ini dan untuk orang tua sendiri juga ada beberapa Oh ya gimana? maaf, kayaknya tadi terputus. Memang untuk orang tua sendiri juga ada beberapa masker kan yang memang seperti N95 yang buat sehari-hari itu ada yang udah efektivitasnya misalnya udah 90%, asal pemakaiannya rapat nggak apa-apa 1. Cuma memang anjuran CDC sampai sekarang masih yang double masker ini. Gitu. Ya, baik dok. Kemudian kalau untuk penggunaan face shield dok pada anak bagaimana dok? Apakah itu tetap dianjurkan untuk face shield atau tidak wajib gitu dok untuk anak-anak? Bagaimana? Karena kan Iya baik. Jadi face shield itu memang sebagai protektor, jadi pelindungnya lagi gitu. Jadi sebenarnya face shield itu memang boleh digunakan kalau memang anak ingin menggunakan mau berkooperatif lebih baik lagi boleh menggunakan face shield. Namun face shield itu tidak bisa menggantikan masker. Jadi masker tetap yang utama gitu. Jadi kalau anak menggunakan masker plus misalnya masker dan face shield itu boleh. Namun jika face shield saja ataupun sudah menggunakan face shield jadi maskernya itu tidak terlalu dipakai lagi, itu jangan sampai seperti itu gitu. Jadi sebenarnya face shield boleh digunakan, malah bagus sekali jika ditambah dengan face shield sebagai proteksi tambahan kita gitu. Tapi memang ya sampai sekarang belum diwajibkan gitu. Misalnya harus pakai face shield enggak, tapi jika anak-anak berkooperatif pakai face shield tentunya sangat lebih baik dan lebih aman lagi. Oh, baik, terima kasih banyak dok. Jadi tetap masker yang utama ya dok ya. Jadi Ya, itu sebagai double protektif ya untuk face shield ya, tapi namun tidak diwajibkan ya sampai saat ini ya. Iya. Insya Allah, terima kasih banyak Dokter Sabrina untuk penjelasannya. Selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya nih dari Bubun Euri. Assalamualaikum Dokter Sabrina, izin bertanya dok, bagaimana cara efektif untuk mengedukasi secara santun pentingnya vaksin untuk orang tua yang anti vaksin nih dok? Nah ini juga cukup sering nih ya kejadiannya ya. Masih banyak bagaimana dok? Terima kasih dok. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang tadi juga sudah dijelaskan sempat ya tentang vaksin. Jadi memang mungkin edukasi yang bisa disampaikan tentang mungkin bisa langsung kita sambil buka atau lihat nih dari website resmi pemerintah informasi tentang vaksin, bahwa memang vaksin yang saat ini beredar ini itu kan sudah dijamin aman dan halal oleh pemerintah, lembaga MUI semuanya juga sudah mengatakan kalau vaksin itu aman dan halal gitu. Jadi mungkin itu yang bisa diberikan pemahaman seperti itu, dan vaksin itu sudah melewati berbagai uji klinis. Jadi uji klinis itu maksudnya sampai 3 tahap. Jadi yang pertama
diuji ke misalnya berapa ribu orang gitu. Lalu wah tidak ada efek samping atau terus diuji lagi ke selanjutnya ke berapa ribu orang. Jadi udah berbagai uji sampai akhirnya bisa lolos. Jadi tidak mudah gitu karena kita ketahui memang baru setelah sekitar hampir setahun pandemi kan baru ada vaksin gitu. Jadi setahun itulah penelitian yang tidak mudah itu dilakukan gitu. Jadi memang itu mungkin yang bisa dilakukan. Mungkin Ibu bisa sambil ini Bu buka yang website COVID-19. Banyak sekali itu hoax-hoax tentang vaksin bisa disampaikan ke orang tua. Bu lihat Bu ini loh nggak benar gitu. Beritanya itu hoax kayak gitu. Dan juga manfaatnya apa tentang vaksin itu sendiri. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Baik, Dokter Sabrina, Masya Allah, terima kasih banyak nih untuk pencerahannya ya dok ya. Jadi memang penting ya edukasi-edukasi itu ya dok, sambil kita tunjukkan mungkin bukti-buktinya, terus kemudian penelitiannya juga mungkin bisa ya dok ya. Iya Gitu Bapak Ibu betul. sekalian, betul. Masya Allah, selanjutnya nih cukup banyak nih dok antusias nih ya Bunda. Boleh ya dok ya, ada Oh pertanyaan iya. lagi ya dok ya. Dari Bunda Arumi, Assalamualaikum Dokter Ina, saya mendengar akan diadakan untuk vaksin COVID-19 untuk anak 6 tahun nih dok. Apakah aman dokter? Terima kasih Dokter Ina. Iya, baik. Jadi untuk vaksin COVID-19 untuk anak usia 6 sampai 11 kan 6 sampai 11 tahun memang saat ini sudah kalau di Indonesia sendiri kan memang kita masih menunggu ya gitu. Tapi penelitiannya sudah ada, sudah sedang berjalan gitu. Jadi hingga saat ini memang belum ada, tapi insya Allah mungkin ke depannya ini sebentar lagi akan ada gitu kan ya. Jadi aman atau tidaknya apabila memang sudah dianjurkan oleh pemerintah, kemudian juga sudah dianjurkan oleh pemerintah, kemudian sudah diperbolehkan, tentunya insya Allah pasti akan aman karena lagi-lagi sekarang pasti penelitiannya itu sedang berlangsung nih Bu gitu, jadi sedang diuji ke berbagai orang, ke berbagai banyak orang gitu. Jadi apabila nanti sudah beredar, insya Allah vaksinnya tentunya aman dan juga dipastikan aman dan halal oleh pemerintah kita. Kalau sebelum diedarkan itu pasti dijamin aman dan halal dulu Bu. Jadi sebelum diumumkan gitu. Jadi kita tunggu saja, semoga segera ada vaksinnya sehingga kita bisa makin terproteksi lagi anak-anak kita tentunya gitu. Iya betul sekali Dokter Ina ya, insya Allah semoga semuanya dimudahkan ya dok ya, karena Iya, vaksin juga butuh melewati berbagai tahap penelitian ya dok ya, jadi memang cukup panjang prosesnya dan insya Allah memang karena sudah melewati berbagai tahap penelitian, insya Allah dipastikan aman dan juga betul. halal ya dok ya, mungkin ada beberapa yang efek samping tapi paling juga minimal ya dok ya, dan itu memang Iya. dari vaksinnya ya dok ya. Mm-mm. Baik, Masya Allah. Selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya nih dari Bunda Vigo Selfie. Nah, pertanyaannya ini memakai tentang masker lagi nih dok. Jadi memakai masker itu yang utama harus diperhatikan tuh sebenarnya adalah cara pemakaian yang harus benar atau daripada jenis maskernya gitu. Tadi mengkonfirmasi dari yang pemaparan mengenai masker ya dok ya. Jadi yang paling penting itu cara pemakaiannya atau jenisnya nih dok gitu. Terima kasih dokter Oke, Ina. jadi gini Bu, iya baik terima kasih pertanyaannya. Jadi mungkin maaf keduanya penting gitu. Jadi yang pertama cara pemakaiannya itu seperti tadi ya harus dipastikan rapat, boleh disimpul di kanan dan kirinya. Tapi selain itu juga jenisnya juga memang penting juga Bu. Jadi keduanya penting karena kalau misalnya kita hanya pakai masker kain satu lapis itu kurang efektif untuk mencegah droplet. Jadi misalnya pun pemakaiannya sudah benar, tapi kemudian maskernya itu hanya selapis, jadinya kurang efektif. Sedangkan yang kita perlukan jenis maskernya itu memang harus dipastikan yang sesuai dengan standar gitu. Jadi biasanya masker-masker yang beredar yang dijual saat ini itu yang sudah ada misalnya registrasi Kemenkesnya, ada badan izin Kemenkes yang mengedarkan masker itu ataupun ada SNI-nya. Jadi ada logo-logo seperti itu, ada keterangan seperti itu yang kita pilih gitu. Kalaupun menggunakan masker kain buat pelapis itu nggak apa-apa, tapi memang dalamnya itu harus masker bedah yang memang betul-betul di perstandarisasi gitu. Jadi keduanya itu memang sangat betul Bu, dua-duanya sangat penting untuk kita terapkan gitu.
Baik, Masya Allah, sudah sangat jelas ya dok ya mengenai masker nih sekarang ayah bunda dan ibu guru semuanya sudah paham benar ya mengenai masker. Jadi intinya memang keduanya harus diperhatikan ya dok, baik jenis maskernya, cara pemakaiannya, terus kemudian tadi cara pelepasannya juga ya dok harus diperhatikan ya. Iya Gitu. betul dokter Nia. Jadi memang cara pakainya, cara lepasnya, kalau misalnya cara penggunaannya itu memang semuanya berkaitan gitu. Kan ya, Masya Allah. Semoga ikhtiar kita untuk mencegah COVID ini benar-benar ini kan ya dok ya, dilancarkan ya setelah materi ini yang luar biasa, Masya Allah. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan, namun karena waktunya terbatas nih dokter Ina, mungkin sesi tanya jawabnya dicukupkan dulu ya dok ya, Insya Allah. Nanti kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan lagi. Ya, insya Allah ya dok ya, semoga berkenan ya dok ya. Terima kasih banyak dokter. Ya, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, sampailah kita di penghujung acara kali ini. Masya Allah dokter Ina seru sekali parenting kelas bersama dokter Sabrina dok. Terima kasih dokter. Iya, terima kasih banyak Dokter Nia dan juga seluruh Bapak Ibu guru, Ketua Yayasan Madrasah dan KBRA Istiqlal yang sudah memberikan saya kesempatan. Semoga materi pada pagi hari ini bisa bermanfaat gitu. Pastinya dok bermanfaat sekali, senang sekali dok. Terima kasih banyak atas waktu dan materinya. Sebelum Dokter Sabrina pamit, kita akan mengambil foto bersama dulu nih, bersama ayah, bunda, dan ibu guru sekalian. Nah, untuk ayah, bunda, dan ibu guru sekalian, diharapkan menyalakan videonya ya, untuk foto bersama. Baik, semuanya sudah dinyalakan nih videonya. Ya, kita mulai ya, dibantu panitia, komite. Siap semuanya? Ya, 1, 2, 3, smile. Ya, selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, Alhamdulillah.